Sekitar tahun 1400 sebelum Masehi, Fir'aun Akhenaten memerintah Mesir dan melakukan revolusi besar-besaran terhadap sistem kepercayaan Mesir. Di balik kebesarannya itu, ada sosok yang selalu setia mendukungnya. Ia istri kerajaan yang agung, Nefertiti. Nefertiti adalah salah satu ratu paling ikonik dalam sejarah Mesir kuno. Terkenal karena kecantikan, kekuatan, dan kehadirannya yang penuh teka-teki. Dia adalah istri kerajaan agung Fir'aun Akhenaten dan memainkan peran penting selama periode transformatif di Mesir. Terlepas dari ketenarannya, asal-usul Nefertiti masih diselimuti misteri, dan para ahli mengumpulkan bukti dari berbagai sumber untuk menyusun narasi kehidupannya. Kehidupan awal dan asal-usul Nefertiti menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli Mesir kuno. Namanya yang berarti "yang cantik telah datang" menunjukkan bahwa ia mungkin berasal dari luar wilayah Mesir, mungkin dari garis keturunan kerajaan asing. Salah satu teori menyatakan bahwa Nefertiti adalah seorang putri dari Mitanni, sebuah kerajaan kuno yang terletak di wilayah yang sekarang menjadi Suriah dan Turki. Hipotesis ini didasarkan pada pernikahan diplomatik yang umum terjadi pada dinasti ke-18, di mana Fir'aun Mesir sering mengambil putri kerajaan asing sebagai istri untuk memperkuat aliansi. Beberapa ahli berpendapat bahwa Nefertiti mungkin adalah putri Tusrata, Raja Mitanni, dan dibawa ke Mesir sebagai bagian dari perjanjian diplomatik. Teori lain menyatakan bahwa Nefertiti adalah keturunan bangsawan Mesir, kemungkinan memiliki hubungan dengan pejabat tinggi atau bahkan keluarga kerajaan. Beberapa ahli Mesir percaya bahwa dia mungkin adalah putri Ai, yang kemudian menjadi Fir'aun setelah Tutankhamun. Ai adalah tokoh yang berkuasa, menjabat sebagai penasehat untuk Amenhotep III dan Akhenaten. Jika Nefertiti memang putri Ai, hal ini akan menempatkannya dalam lingkaran kekuasaan Mesir sejak usia dini. Identitas ibu Nefertiti juga kurang jelas, dan para ahli mengajukan berbagai teori berdasarkan bukti tidak langsung. Salah satu teori menyatakan bahwa Nefertiti adalah putri Ratu Tie, istri Amenhotep III, dan ibu dari Akhenaten. Jika Nefertiti memang putri Tie, hal ini menjelaskan statusnya yang tinggi, dan hubungannya dengan Akhenaten berarti adalah saudara-saudara. Menikah dengan saudara sendiri adalah hal yang lumrah di dunia kuno, khususnya dalam keluarga kerajaan. Beberapa pakar berpendapat bahwa Nefertiti mungkin adalah putri Sitamun atau Tei, salah satu istri Amenhotep III yang kurang dikenal. Teori ini didasarkan pada prasasti dan penggambaran yang menyebutkan Nefertiti bersama orang-orang ini, meskipun sebenarnya hubungan mereka masih bersifat spekulatif. Dari hubungannya dengan Akhenaten, Nefertiti dipercaya memiliki 6 orang anak, yang semuanya perempuan. Meritaten anak pertama, Mekhetaten mati muda, Akhesenpaten yang nantinya akan berganti nama menjadi Akhesenamun dan akan menjadi istri kerajaan Tutankhamun, Neferneferuaten Taserit, Neferneferure, dan Setenre, anak terakhir. Hanya sedikit yang diketahui tentang masa kecil Nefertiti, namun masuk akal untuk berasumsi bahwa jika memang ia berasal dari keluarga kerajaan, dia benar-benar menerima pendidikan yang baik. Anak perempuan dari keluarga kerajaan biasanya dididik dalam hal etika, agama, sastra, dan bahkan mungkin administrasi, mempersiapkan mereka
untuk peran di masa depan. Nefertiti telah tenggelam dalam kekayaan tradisi budaya dan agama Mesir kuno sejak usia muda. Pemujaan terhadap dewa-dewa tradisional Mesir seperti Amun-Ra dan Hathor yang sudah mendarah daging dalam masyarakat. Begitu pula pemujaan terhadap Firaun sebagai penguasa tertinggi. Keyakinan ini akan membentuk pandangan dunia Nefertiti dan mempengaruhi keputusan agama dan politiknya di kemudian hari. Pemerintahan Nefertiti sebagai Ratu Mesir kuno merupakan masa perubahan dan inovasi besar-besaran, ditandai dengan partisipasi aktifnya dalam reformasi agama dan politik yang diprakarsai oleh suaminya, Firaun Akhenaten. Perjalanan Nefertiti dimulai dari pernikahannya dengan Amenhotep IV, yang kemudian mengganti nama menjadi Akhenaten setelah naik tahta. Penyatuan mereka menandai dimulainya periode transformatif dalam sejarah Mesir, yang dikenal sebagai periode Amarna. Sebagai seorang ratu, Nefertiti memainkan peran penting dalam inisiatif keagamaan dan politik suaminya, berdiri di sisinya sebagai mitra dan penasehat. Inti dari pemerintahan Nefertiti adalah reformasi agama revolusioner Akhenaten, yang berpusat pada pemujaan satu dewa, yaitu Dewa Matahari Aten, dengan mengesampingkan dan bahkan menghapuskan dewa-dewa tradisional Mesir yang lain. Bersama-sama, Nefertiti dan Akhenaten mempromosikan pandangan dunia monoteis atau pemujaan satu dewa. Pergeseran doktrin agama ini mempunyai dampak besar bagi masyarakat Mesir, menantang keyakinan dan praktik yang sudah ada selama berabad-abad. Salah satu kontribusi paling signifikan pada masa pemerintahan Nefertiti adalah keterlibatannya dalam pendirian dan pengembangan kota Akhetaten, ibu kota baru yang didedikasikan untuk pemujaan Aten, yang terletak di Amarna saat ini. Akhetaten berfungsi sebagai manifestasi simbolis dan fisik dari visi revolusi keagamaan Akhenaten yang mencerminkan komitmen mereka untuk menciptakan masyarakat utopis berdasarkan prinsip monoteistik. Pemerintahan Nefertiti menyaksikan berkembangnya ekspresi artistik dengan penyimpangan dari seni tradisional Mesir menuju gaya yang lebih natural dan simbolis. Seni khas periode Amarna yang bercirikan figur memanjang, wajah ekspresif, dan adegan yang intim mencerminkan keinginan mereka untuk menangkap esensi cita-cita keagamaan dan sosial mereka. Nefertiti sendiri menjadi inspirasi bagi para seniman dengan patung ikoniknya yang menjadi lambang keindahan dan keanggunan dalam seni Mesir kuno. Meskipun sejauh mana kekuasaan politik Nefertiti masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ia mempunyai pengaruh besar di istana kerajaan. Prasasti dan relief dari periode Amarna sering menunjukkan Nefertiti berpartisipasi dalam urusan pemerintahan, menerima pejabat asing, dan melakukan ritual keagamaan bersama suaminya. Beberapa ahli Mesir bahkan berpendapat bahwa ia mungkin pernah menjabat sebagai wakil menteri atau memegang tanggung jawab administratif yang signifikan, meskipun tidak ada bukti yang meyakinkan. Peran Nefertiti sebagai ibu dan pendamping kerajaan agung merupakan inti dari pemerintahannya. Ia dan Akhenaten diyakini memiliki 6 anak perempuan. Penggambaran kehidupan keluarga dari periode Amarna menggambarkan Nefertiti sebagai seorang ibu yang penuh kasih dan pengasuhan, menumbuhkan rasa kehangatan dan keintiman dalam keluarga kerajaan. Ikatan kekeluargaan ini sering digambarkan dalam seni dan prasasti, yang menekankan pentingnya nilai-nilai kekeluargaan pada masa pemerintahan Nefertiti.
Kematian Nefertiti masih diselimuti misteri dan spekulasi. Para arkeolog dan sejarawan menawarkan berbagai teori, tetapi tidak memiliki bukti yang meyakinkan. Waktu dan keadaan pasti kematiannya tidak diketahui secara pasti, karena ia menghilang dari catatan sejarah pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Akhenaten. Kematian Akhenaten dan peralihan kekuasaan ke Tutankhamun menandai masa transisi dan ketidakpastian dalam sejarah Mesir, di mana nasib Nefertiti menjadi semakin tidak jelas. Salah satu teori menyatakan bahwa Nefertiti mungkin meninggal pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Akhenaten, kemungkinan karena penyakit atau sebab alamiah. Tidak adanya referensi eksplisit mengenai Nefertiti dalam prasasti dan inskripsi dari periode ini telah menyebabkan beberapa ahli berspekulasi bahwa dia mungkin telah meninggal lebih dulu daripada suaminya. Namun, tanpa bukti konklusif seperti makam atau mumi, teori ini masih bersifat spekulatif. Teori lain menyatakan bahwa Nefertiti mungkin tidak lagi disukai secara politik atau menghadapi tantangan dari paksi-paksi kuat di istana kerajaan. Hal ini bisa menyebabkan ia dicopot dari kekuasaan, diasingkan, atau bahkan dipenjara, yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya dia dari catatan sejarah. Perebutan kekuasaan internal dan konflik mengenai reformasi agama yang dilakukan Akhenaten mungkin berkontribusi pada kejatuhan Nefertiti, karena paksi-paksi kemungkinan bersaing untuk mendapatkan kendali atas kerajaan. Beberapa ahli Mesir kuno berpendapat bahwa Nefertiti mungkin mengambil identitas baru setelah kematian Akhenaten dan mungkin memerintah dengan nama atau gelar yang berbeda. Teori ini didukung oleh bukti adanya Firaun perempuan bernama Nefer-Neferuaten yang disebutkan dalam prasasti dan artefak dari akhir periode Amarna. Beberapa ahli percaya bahwa Nefer-Neferuaten bisa jadi merujuk pada Nefertiti sendiri, yang menunjukkan bahwa dia mungkin mengambil peran yang lebih penting dalam pemerintahan Mesir setelah kematian Akhenaten. Pemerintahan Tutankhamun, penerus Akhenaten, menandai periode pemulihan dan kebangkitan praktik keagamaan tradisional Mesir. Beberapa sejarawan berspekulasi bahwa Nefertiti mungkin menemui ajalnya pada masa pemerintahan Tutankhamun, mungkin karena intrik politik atau upaya untuk menghapus ingatan akan pemerintahan kontroversial Akhenaten. Namun, tidak adanya bukti pasti membuat sulit untuk menentukan penyebab pasti kematian Nefertiti selama periode ini. Nefertiti terkenal karena kecantikan dan keanggunannya yang tak lekang oleh waktu, yang dilambangkan dengan patung ikonik yang ditemukan di Amarna pada tahun 1912. Karya seni yang sangat indah ini diyakini dibuat oleh pematung Thutmose, menggambarkan fitur halus, sikap anggun, dan senyum misterius Nefertiti. Patung telah menjadi simbol kecantikan dan keanggunan feminin, menginspirasi banyak seniman, penyair, dan penulis panjang sejarah. Nefertiti juga memainkan peran sentral dalam transformasi agama dan budaya Mesir kuno selama periode Amarna. Bersama suaminya, ia memperjuangkan pemujaan terhadap dewa matahari Aten dengan mengesampingkan dewa-dewa tradisional Mesir. Pergeseran kepercayaan monoteistik ini menantang praktik dan kepercayaan keagamaan yang sudah mapan, sehingga mengantarkan era baru eksperimen artistik dan inovasi budaya. Dalam beberapa tahun terakhir, Nefertiti telah muncul sebagai ikon feminis, terkenal karena kecerdasan, kekuatan, dan kemandiriannya.
Meskipun hidup dalam masyarakat patriarki, Nefertiti mempunyai pengaruh besar bersama suaminya, menantang peran dan gender tradisional. Penggambarannya sebagai ratu yang kuat dan mitra setara dengan Akhenaten bergema sebagai perayaan sejarah dan pencapaian perempuan. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.